Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di video sebelumnya aku sudah beli atau belanja perangkat untuk upgrade pengereman untuk Mio Sportiku untuk si Putri. Dan pada video kali ini adalah proses pemasangannya. Tapi akhirnya aku nggak cuman beli kaliper dan cakram saja teman-teman. Akhirnya master rem aku ganti, kemudian merembet ke penerangan. Aku beli atau pasang lampu bilet untuk Mioku ini, dan akhirnya nambah lagi sekalian ganti karburator. Entahlah nanti bakal nambah apa lagi. Tapi sebelumnya aku mau mendoakan semoga teman-teman selalu mendapatkan kesehatan, selalu sehat, bahagia, dilimpahkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Nah, sekarang yuk kita lihat proses pemasangannya. Nah, kita sudah sampai di bengkel langganan teman-teman. Kita mau pasang. Oh ya, ini mereknya PSM yang cakramnya teman-teman. PSM 260 ketebalan 3,5 mm. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, ini bracket khusus untuk 5TL. Ini udah ada keterangannya di sini, lihat. Khusus untuk 5TL dan untuk cakram 260 serta kaliper RCB atau Nissin Samurai. Jadi bracket ini memang didesain atau dibuat khusus untuk di 5TL dan menggunakan cakram lebar 260 serta kalipernya Nissin atau RCB. Oke, sekarang kita nunggu antrian untuk pemasangan kaliper dan cakramnya. Nah, ini tadi master remnya udah di servis teman-teman sama Mas Vino. Ini tadi jalur apa lagi Mas? Sini nih, yang di amplas tadi. Jalur masuk oli. Jalur masuk oli ya. Ini. Nah, tadinya itu, ini tuas kalau ditekan tuh kayak apa ya bahasa Indonesia yang grandet gitu. Krek gitu loh, nggak bisa lancar, nyut kayak gini nih. Tadi tek gitu, kayak ada yang apa nahan gitu teman-teman. Kayak ketahan tuh, tadi ada kasar gitu. Nah, ini kan bisa halus. Nah, seperti ini tadinya krek. Nah, mudah-mudahan hanya dengan servis ini nggak perlu ganti apa namanya master rem, sudah bisa memuaskan hasilnya. Nah, setelah kemarin master rem orinya si Putri coba diservis teman-teman, itu ternyata belum memuaskan aku teman-teman. Jadi ya memang lebih baik daripada sebelumnya ya, yang agak gerendek-gerendek gitu. Tapi aku masih belum puas, akhirnya aku putuskan untuk ganti saja master remnya menggunakan RCB. Ini ukuran 12,7 mili. Untuk apa namanya tabungnya itu tabung minyak remnya tuh kotak. Dan sekalian apa namanya handle kirinya ini kosong udah dipasang. Nah, ini master yang lama, master orinya si Putri, si Mio 5TL teman-teman. Aku nggak sempet lihat proses pemasangannya sih, karena aku tinggal kerja, aku pasrahin ke bengkel, ini aku kasih ke sana, kemudian aku tinggal kerja dan tahu beres saja udah jadi, udah terpasang. Sekarang saat memasang kalipernya. Wah, ini bannya harus ganti nih, jelek.
Nah, ini ada masalah teman-teman, ada kendala. Ini selang, ya sebenarnya bukan bawaan Mio sih, ini udah aku ganti kemarin belum lama. Ini ternyata setelah kita ganti kaliper Nissin Samurai, ini jadi kurang panjang. Karena kalau yang ori, kaliper ori itu di samping sini. Nah, begini. Nah, sedangkan Nissin Samurai itu di belakang sini, teman-teman. Jadi jalurnya begini. Nah, begini. Nah, ini kan di sini ada bracketnya nih. Kalau alurnya ikuti bracket, jadi nggak nyampe. Kalau bracketnya dilepas, nggak pakai bracket yang bawah, langsung sini, ini bakal gesek atau gesekan dengan shock breaker. Nah, ini solusinya, ini nanti jalurnya dirubah dan dibikinin bracket di belakang sini. Karena biar bracket itu pentingnya apa? Ini biar nggak lari-lari, nyentuh-nyentuh, gesek-gesek part yang lain. Oke, sekarang kita tunggu dibikinin bracket dulu. Nah, ini sudah terpasang teman-teman untuk kaliper, cakram, dan master remnya. Jadi pas pemasangan nggak sempet rekod aku karena kerja. Jadi nggak tinggal, tak pasrahin ke bengkelnya. Dan ini sudah terpasang semua. Tentu saja makin asik pengeremannya, makin bagus ya performa pengeremannya daripada tadinya yang standarnya, karena kalipernya jadi 2 piston, cakramnya juga jadi lebih lebar. Ini selain master rem yang kanan, aku juga sekalian ganti yang handle kiri teman-teman, karena biar sama, karena kan warnanya hitam nih, biar gak apa ya, jomplang gitu. Masa yang satu hitam yang satu putih orinya itu. Nah, ini jadi hitam semua. Sudah oke, sudah terpasang. Nah, ini selang remnya. Ini tadinya kan kalau yang Mio 5TL ini depan sini. Ini kan aku sudah ganti belum lama. Ini jadi nggak nyampe. Setelah ganti kaliper Nissin, akhirnya dipindah ke belakang, bracketnya di sini. Oke sih. Oke, sekarang tinggal menunggu untuk pemasangan lampu bilet. Nah, mau ganti pakai bilet. Nah, kemarin untuk pengereman master, kaliper, cakram sudah terpasang teman-teman. Sekarang ini baru saja beli bilet. Nah, ini AS 2,5 inch 60 watt. Buka Nah, ini dia teman-teman, biar kalau jalan malam lebih terang. Maklum mata minus, kalau jalan malam butuh penerangan yang lebih. Ini beli di dekat sini sih, di dekat rumah ada toko spesialis lampu dia. Ini harganya 530. Kemudian sama ini strotnya 80.000. Kemudian karena mau dibobok-bobok sih, sayang kalau yang ori ini aku beli nggak ori karena mau dibongkar-bongkar ini. Ini 90 beli di sini. Oke, dipasang dulu karena ini pemasangan lampu cuman bobok-bobok batok, nggak perlu dibawa ke sini Mio-nya. Jadi nunggu ini jadi baru Mio-nya bawa sini, kemudian tinggal pasang. Kenapa aku beli ini di spesialis lampu? Kemarin yang apa namanya, pengereman itu juga dibeli di toko, dia spesialis pengereman. Sebenarnya bisa aja beli di toko-toko variasi yang menjual segala. Tapi biasanya kalau yang spesialis itu lebih banyak pilihan. Kemudian biasanya dia juga lebih tahu detail tentang atau lebih bisa menyarankan tentang misalnya lampu ya lampu, pengereman. Oke, sekarang kita tunggu dipasang dulu. Ini proses pemasangan biletnya udah berjalan teman-teman. Jadi aku beli reflektor lagi ya. Ini reflektor olinya. Nah, ini harus dicowak gini, dilobangin seperti ini karena ya bilet itu nggak mungkin PNP di Mio. Nah, ini harus di custom dulu, reflektornya dicowak seperti ini. Dan untuk body strode-nya juga dipotong, diambil ujung depannya saja teman-teman. Nih, di custom lagi.
ini reflektornya dicat hitam teman-teman, karena kita kan udah nggak butuh reflektor lagi, nggak butuh untuk memantulkan cahaya lagi, karena sudah pakai sistem apa kayak proji gitu kan kalau biled itu. Jadi dicat hitam sekalian biar kelihatan serem. Strutnya juga hitam. Nah ini yang sudah terpasang teman-teman. Ini setelah dirangkai seperti ini. Nah ini lihat, ini ada dudukan atau bracket seperti ini. Ini dibuatin karena nggak PNP ya. Ini dicoak belakangnya. Nah ini dari depan seperti ini. Tinggal pasang mikanya. Ini nanti disilen lagi, mikanya disilen biar waterproof. Oke, tunggu dipasang. Yes. Matikan. Sudah dipasang di batoknya. Sekarang tinggal dipasang di motornya. Saatnya dipasang. Mudah-mudahan nggak mentok. Alhamdulillah, ternyata pas, nggak mentok. Ini sorot lampunya teman-teman. Lampu senja. Nah ini lampu senjanya seperti itu, nggak nyorot lampu senja. Nah ini lampu dekat jauhnya, dan apa namanya, cut off nya rapi, nggak bikin silau. Rikuh, nggak enak sama lawan berkendara kalau bikin silau itu. Oke, kita cek nanti malam sekalian berangkat dinas malam teman-teman. Kita lihat saat dipakai malam hari. Oke, ini nyala lampu kota seperti ini, kemudian lampu utamanya seperti ini teman-teman. Lampu dekat, jauh, dekatnya. Nah, tuh ada suara ceklek, 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 ceklek. Oke, jadi sudah selesai semua pemasangan hari ini. Memakan waktu seharian. Sudah selesai, lampu, pengereman juga udah beres, tinggal nanti di tes jalan malam sekalian berangkat kerja. Wah ini jadi kemana-mana teman-teman. Kemarin habis pengereman, penerangan, lampu, sekarang jadi nambah lagi karbu. Ini aku ganti karbu. Sebenarnya ukurannya sama sih, sama-sama 24 dengan standarnya. Cuman kalau yang orinya itu kan sistem apa, vakum. Vakum tuh kadang bikin delay, apalagi kalau sudah berumur ya. Ini aku ganti yang pakai model skep aja. Ini pakai CPO PE24. Oke, sekalian dipasang. Ini sudah beres lampunya. Sekarang karbu. Nggak tahu nanti apa lagi. Ini diracuni si Vino sih. Ini yang bujuk-bujui. Ganti ini om, ganti ini om. Sem tenan om. Nah aku disaranin sama si Vino ganti karbu ini, kata dia PNP. Nanti kita lihat aja PNP beneran apa enggak. Maksudnya PNP dia itu plug and play atau paksa and paksa. Nanti kita lihat teman-teman. Pokoknya harus terpasang, udah dibeli. Awas kalau nggak bisa terpasang tak suruh balikin kamu Vin. Oke, kita tunggu saja PNP bener apa enggak. Nanti mungkin biar bisa jadi acuan teman-teman yang punya Mio pengen ganti karbu ini, pakai ini bener-bener PNP apa enggak. Kita tunggu aja. Nah, jadi untuk pemasangan karburator PE24 ke Mio Sporty ini cukup mudah teman-teman. Karena ukurannya sama ya, 24, kemudian manifoldnya juga pas. Hanya ada satu penyesuaian, yaitu di ujung kabel gas teman-teman. Kalau untuk kabel gas Mio orinya itu lebih panjang, jadi dengan dipasangnya karbu ini perlu dipotong ujungnya dan disesuaikan, kemudian dibuat ulang nipelnya yang untuk nyantol skep itu teman-teman. Hanya itu saja sih. Nah ini sudah selesai dipasang karbu yang baru teman-teman, CPO. Nah tadi
sempat agak lama, agak susah mencari settingan yang pas. Awalnya dipasang langsung karbu CPO PE24 ini agak berbet-berbet, jadi masih kurang pas sih menurutku. Kemudian di karbu ini kan dapat spare pilot jet dan main jet. Itu pertama dipasang langsung ya Mas? Ini pasang langsung, ini kan sebenarnya ada yang pilot jet dapat 1, yang main jet dapat 2. Berarti 3 tambah 1 yang dipasang, berarti ininya 2, ini yang 3. Tak pasang yang tengah-tengah tadinya. Tetap Dari masih dari tengah, anu ya? masih berbet, masih kurang enak. Masih berbet. Nah, terus tak akali pilot jetnya pakai punya karbu orinya. Oh, berarti ngambil pilot jet di ori karbu sini. Karbu sini. Terus yang ini tak kasih 115, kalau yang aslinya 110. Oh, 110 tuh yang di dalam. Yang aslinya ini. Oh, aslinya ini. Aslinya ini 110. 110. Kalau yang ini kan ada berapa sih? 115, 112 sama 108 kalau nggak salah. Terus Yang ini akhirnya yang pilot yang main jetnya tak kasih 115. yang paling besar berarti di situ. Yang paling besar yang ini. Kalau yang apa namanya pilot jetnya ini pakai yang orinya karbu. Ori karbu ini. Oke. Terus ini jarum skepnya juga kan ada 2. Panjangnya Panjangnya sama, tapi ya? cuma karakter di ujungnya ini. Kalau ini ujungnya lebih kecil. Oh, Kalau gitu. yang tak pasang itu flat, dari atas sampai bawah itu flat. Oh, Flatnya dalam gitu. artian semakin kecil tapi dia flat. Kalau ini kan ternyata Langsung meruncing gitu ya. meruncing langsung, ini kan lebih kecil. Tak coba settingan yang itu. Ternyata ketemunya di situ. Ternyata yang paling pas. Jadi pilot jet menggunakan ori bawaan karbu Mio Sporty, main jet pakai bawaan spare-nya CPO yang ukuran 115, kemudian jarum skepnya Jarum skepnya pakai yang spare-nya ya dia. pakai yang spare. Oh iya, jadi jarum skep yang bawaan PE24 CPO itu ada 2 model, ada yang langsung meruncing seperti ini, kemudian yang spare-nya itu agak flat, baru di ujungnya meruncing gitu Mas ya. Beda di ujungnya, Pak. Nah, jadi itu akhirnya ketemu settingan yang pas seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat voltase setelah pemasangan lampu biled ini teman-teman. Oke, ini posisi lampu mati, mesin mati. Di sini voltase terbaca 12,7 teman-teman. 12,7, 12,6 ya. Kita nyalakan. Kita nyalakan dengan mesin idle atau stasioner seperti ini. Ini voltase menunjukkan 13, kurang lebih ya 13,5, 13,6. Seperti itu, naik turunnya di sekitar 13,4 sampai 13,6. Nah, sekarang kalau kita gas atau kita tambah RPM, itu voltase menunjukkan 13,7. Kita tambah lagi, biasanya sampai 14 sih teman-teman. 13,9 sampai 14. Kalau pas lagi agak kenceng atau RPM tinggi. Nah, sekarang kalau kita nyalakan lampu bilednya, nah itu 14. Kita nyalakan lampu bilednya, kemudian kita gas. Pertama dia akan turun dulu sesaat setelah dinyalakan. Kemudian saat kita gas, biasanya yang kemarin-kemarin aku pakai itu dia rata-rata kalau pada RPM tinggi itu 13,5. Nah, ini RPM sedang dapat sekitar 12-an. Nah, ini teman-teman, tuh. RPM sedang dapat 13,2, RPM tinggi dapat 13,5. Kalau mesin idle atau stasioner itu dia di 12, 11,7, 11,6. Nah, ini mentok di 11,7 dia mesin stasioner. Bagaimana menurut teman-teman, apakah ini cukup aman? Biasanya kan kalau kita misalnya nyala kemudian kita berhenti di lampu merah atau ada kereta kan, mesin idle itu dapat voltase seperti itu, apakah aman atau tidak? Atau mungkin kalau mau cari aman lagi saat di lampu merah atau kereta, ya mending kita matikan saja mesin dan lampunya. Sekarang kita cek nyala dari lampu biled ini teman-teman. Ini pada siang hari ya. Nah, seperti itu. Ini lampu dekat, lampu jauh, dekat, jauh. Terang banget sih menurutku.
Dan yang pasti kenapa aku pasang lampu bilet, ini pengen terang dan tidak bikin silau dari pengendara lain yang berlawanan arah. Nah seperti ini teman-teman. Nah itu kan nggak silau tuh. Ini posisi segini nggak silau sama sekali. Sip. Nah akhirnya semuanya selesai teman-teman. Pemasangan mulai dari master rem, kaliper, cakram. Setelah melalui beberapa penyesuaian, kemudian beberapa kali settingan untuk pemasangan karburatornya atau settingan karburatornya, sekarang sudah perfect, settingan sudah sesuai dengan keinginanku. Tapi sebenarnya sebelum mencapai settingan yang terbaik menurut selera aku ya, kadang-kadang settingan karbu itu setiap orang seleranya beda-beda, ada yang maunya gini begini. Jadi sedikit cerita, ini saat pertama kali dipasang karbu dan lain-lain belum sempat disetel karena selesai malam hari. Itu malam hari langsung aku angkut towing ke Jogja teman-teman. Kemudian aku riding dari Jogja ke sini. Nah itu karena setelannya belum pas dan mungkin pemasangan ada yang belum sempurna. Pokoknya ada kejadian yang sangat tidak mengenakan waktu aku riding dari Jogja ke sini. Nanti seperti apa kejadiannya, lihat di video berikutnya. Nah sekarang mari kita lihat detail dari mulai dari lampu, pengereman, dan karbunya. Nah ini untuk master remnya teman-teman. Aku sengaja pilih yang kotak ya, bukan yang oval. Ukuran 12,7. Ini karena aku pengennya memang nggak pengen ada yang menonjol. Jadi tabung minyaknya itu nggak perlu mencuak bodi. Nah ini kebetulan untuk RCB tabung kotak itu tidak perlu mencuak bodi atau batok lampu, tapi hanya sedikit penyesuaian di bawah ini teman-teman. Nah ini ada coakan sedikit di sini saja, jadi nggak begitu kelihatan. Sebentar, nggak fokus. Nah ini jadi coakannya yang di sini saja. Ini sedikit coak, tapi nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan ada coakan untuk sekilasnya. Jadi aku suka yang rapi seperti ini, jadi tabungnya nggak yang keluar gitu. Kemudian untuk yang handle kiri ini PNP sih, ini sudah pas, nih udah pas, nggak ada coakan-coakan. Nah untuk biletnya teman-teman sudah lihat sendiri untuk proses pemasangannya seperti tadi. Ini dia. Sekarang udah terang banget kalau malam. Tapi perlu catatan teman-teman, untuk lampu bilet yang dipasang pada Mio Sporty ini jangan lupa untuk listrikan harus sudah full wave ya, sudah DC. Sudah DC. Nah ini kaliper Nissin Samurai-nya sudah terpasang dengan sempurna, dan perlu diingat misalnya teman-teman mau pasang juga untuk Nissin Samurai dengan cakram atau rotor model floating. Ini dari PSM model floating seperti ini. Ini untuk bracketnya perlu penyesuaian teman-teman, karena untuk rotor yang floating ini kan agak menonjol nih, buletannya ini kan menonjol. Nah ini nggak rata. Ini nggak rata, ada tonjolan. Jadi untuk bracketnya ini perlu dikikis sedikit teman-teman, karena kalau nggak dikikis akan mentok, karena ini menonjol sedikit. Jadi perlu penyesuaian untuk pengikisan bagian bracket ini. Bracket ini udah PNP sih, udah PNP dari bentuknya, memang sudah PNP untuk Nissin Samurai dan RCB. Kemudian dengan bottom untuk Mio 5TL. Nah kemudian bagi teman-teman yang habis pasang misalnya kaliper baru dan cakram baru, ini aku sempet nggak nyaman karena di rem itu gredek-gredek itu teman-teman, gredek-gredek. Untuk pertama kali setelah dipasang itu ada rasa gredek-gredek nggak enak gitu. Tapi kemudian setelah konsultasi itu memang dia perlu penyesuaian dulu, biar istilah Jawanya itu biar mapan dulu untuk kampas dan cakramnya. Tapi setelah kurang lebih 4-5 hari perlahan mulai enak, jadi mulai semut, nggak gerdek-gerdek lagi. Jadi misalnya teman-teman habis pasang itu jangan kaget atau jangan bingung, memang prosesnya seperti itu.
Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk pemasangan lampu, pengereman mulai dari master rem, kaliper, dan cakram pada Mio Sporty ini. Kemudian karbu ya. Karbu itu setelah melalui beberapa settingan baru mendapatkan settingan yang sesuai keinginan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.